Begitu punya uang dia cepet terus. Kemarin itu lambat gara-gara uangnya rupiah terus. Bang, terkait yang kemarin di video viral ini dan juga kalian yang terlihat videonya itu kalau berdiri wajar lah, itu rumahnya dia. Saya bilang orang muda itu setiap jalan harus dia bisa pakai tongkat, katanya ini kan karena masih sakit aja. Nanti juga Agus jalan sendiri kok, bisa nyebrang jalan keliling Jakarta bisa kok sendiri. Bisa kan sudah ada jalur kalau udah bisa dilintas. Kalau di rumah sudah tahu jalurnya gitu. Tahu nggak, aku cuma satu nggak bisa pak. Harus terbang aja. Kalau memang nggak percaya, buktikan sendiri aja. Buktikan kalau memang ada praduga, kalau si Agus bisa berjalan atau Agus nggak buta, silakan datang ke rumah saya, lihat sendiri. Kenyataannya kalau Agus memang udah nggak buta, emang udah buta dan nggak bisa lihat lagi. Maaf, silakan datang ke rumah saya, lihat sendiri. Kenyataannya kalau Agus memang udah nggak buta, emang udah buta dan nggak bisa lihat lagi. Maaf. kalau berjalan ya, Iya. aku dari dulu. Kalau berjalan memang dia udah sedikit menguasai arena rumah ya, kayak semacam kamar mandi dia udah agak bisa, terus kayak ruang tamu dia udah agak bisa. Memang kita ngelatih lebih nggak banyak apa supaya dia bisa mandiri gitu. Jadi terkadang kita juga memang udah kita nggak apa-apa, tapi kita ngawasi dari belakang. Saya tidak tahu perkaranya secara detail, kasusnya secara detail. Namun, ini harus dipandang dari dua sisi. Uang sumbangan dari publik katanya juga dipakai buat untuk pengobatan, tapi untuk hal-hal yang lain. Misalnya untuk membayar utang. Pertanyaannya adalah apakah itu salah atau tidak. Kalau secara hukum, begitu uang itu diserahkan, penggunaannya sudah menjadi hak dia. Sehingga dipergunakan untuk apapun, itu sudah tidak bisa lagi dianggap melanggar hukum. Namun secara etika moral, secara tanggung jawab pribadi, memang itu tidak terpuji. Itu karena harusnya kan dia berterima kasih kepada para donatur. Tapi secara hukum itu sudah tidak bisa lagi dituntut pengembalian uang karena begitu uang itu sudah dikasih kepada dia, uang itu sudah jadi milik dia. Mau dipakai untuk apapun itu sudah hak dia. Secara hukum dia sudah berhak mempergunakan uang itu untuk apapun. Itu teori hukumnya. Tapi secara moral itu jelas aku tidak mendukung itu. Ekspresi wajah Wawa Agus saat dengar tim Teknovi ngomong. Iya. Apa? Insya Allah. Ya kan. Ya. Yang ketiga ini sesuai sama yang saya dengar kemarin terakhir di rumah Mas Agus cuma pengen matanya diobatin. Awalnya gitu ya kemarin kan. Gitu kan. Nah, yang lain-lain itu dia sudah mengikuti saja Pak. Ya. Itu yang kita coba lindungi dan itu yang kita coba. Agus ini nggak bisa dilaporin polisi. Dia dalam musibah ya. Jangan ngarang-ngarang lagi. Buat pengecara-pengecara yang bergabung, saya yakin pengecara-pengecara itu mengerti. Hanya dapat masukan seolah-olah Farhad Abbas dan Krisna melaporkan Novi yang membantu. Jadi orang marah sama saya. Ya karena nyerang-nyerang saya terus. Coba kamu serang saya juga, saya lapor. Jadi saya Denny Sumargo. Sebenarnya saya juga males buat video ini, tapi saya rasa perlu. Maka saya mau klarifikasi sekaligus minta maaf. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Salah kok nggak pernah kelarin. Kak Jan dan Bella, Bang. Saya mendukung Tante Bella. Kenapa nih Bang? Ya karena dia dipermalukan, dihina. Bentar lu deh, bentar. Farhad, gue mau tanya sama lu ya. Ini si Zanzabella cerita nggak sih awal muasalnya gimana? Dia ceritain jujur nggak nih sama lu, gue tanya. Kok jadi gue yang mempermalukan? Ya salah sendiri, gue lepas video diakui itu video dia. Kan kemakan umpannya. Bisa-bisanya bilang gue mempermalukan dia. Kalau itu video dia nih, kalau benar itu dia mengakui video dia, yang pakai baju renang di dalam klub kan dia. Masa gue yang permalukan orang dia permalukan dirinya sendiri? Bicara soal mempermalukan, terus yang dia lakukan ke Novi itu apa? Ada tuduhan ke Novi masalah narkocoy, sampai bawa-bawa pilot dan pramugari. Giliran disuruh cek rambut balik, keok. Begini ganteng, kalau lu bilang gue mempermalukan dia, salah. Justru dia mempermalukan dirinya sendiri. Tiba-tiba banget nimbrung masalah Agus terus nuduh-nuduh Novi yang enggak. Bang, kita semua lagi nunggu nih tes rambutnya Zanzabella mana? Hai dear Mbak Novi, Teh Novi yang sudah bantu banyak orang ya, udah bantu banyak orang dan termasuk aku Salim yang nggak tahu diri itu ya. Mbak Novi itu sekarang diserang sana sini sama pengacaranya, aku juga diserang yang inilah yang katanya apa itu narkoboy lah, sampai dia tes darah, sampai dia tes rambut, ya Allah. Terus
apa masalah mobil Alphard juga, terus masalah apa lagi diserang sana sini, katanya itu uangnya donatur itu harus diaudit karena apa itu dipakai oplos, dipakai apa gitu loh, sama siapa sih inisial Z gitu ya. Mbak Novi itu orang yang sangat baik menurut aku ya, sudah mau membantu banyak orang. Nah Mbak, sekarang ini tidak perlu semuanya Mbak peduliin, Mbak udah ya, menurut aku sekarang Mbak gak usah semua hal ditanggapi terus diklarifikasi terus diikuti, nanti Mbak capek sendiri, bisa gila sendiri Mbak. Udah tetap semangat berbuat baik ya Mbak ya, walaupun mungkin banyak orang yang nggak tahu terima kasih, banyak orang yang nggak tahu diri, tapi juga masih banyak orang yang mensupport Mbak Novi. Aku tahu Mbak, karena memang ketika kita merasa tidak melakukan, pasti kita ingin membuktikan bahwa kita tidak bersalah. Tapi Mbak, energimu itu luar biasa. Orang ngomongin ini, kamu buktikan ini. Dah, simpan aja energinya Mbak, masih banyak diperlukan oleh orang-orang yang tahu berterima kasih ya. Jadi ini aku tuh kasihan loh, setiap hal akhirnya sama Mbak Novi kan ditanggapin ya sama Teh Novi itu. Terus orang nyuruh misalkan tes rambut diikutin, apa sih gitu loh ya. Orang mau berbuat baik aja kok repot banget nih orang-orang. Dan ini asalnya masalah, akar permasalahannya ini, sumber masalahnya itu cuma Agus Salim ya. Jadi melebar kemana-mana, waduh perang lawyer jadi apa, aduh ya. Dah, ini emang yang jadi masalah yang nggak tahu diri, akar permasalahannya, sumber masalahnya itu ya satu, Agus Salim tuh orang yang nggak tahu diri, ya udah ditolong, dibantuin, tapi malah nggak tahu berterima kasih, mau melaporkan ini itu dan sebagainya, lawyernya ikut-ikutan lames lagi. Dah, lebih baik Mbak Novi simpan energinya, masih banyak orang lain yang membutuhkan bantuannya Mbak Novi. Dan nggak usah diurusin, nggak usah ditanggepin, nggak semua hal harus ditanggepin dan diklarifikasi. Teman-teman, kita belajar ya dari kasusnya Teh Novi dan Agus. Fix yang salah besar adalah Teh Novi menurut gue. Salah besarnya kenapa? Ngapain Teh Novi bantu-bantuin orang kayak dia? Kayak nggak ada lagi aja orang buta di dunia ini. Banyak Teh Novi yang mau dibantuin, bukan cuma dia doang. Akhirnya apa tuh yang dibantuin model kayak begitu? Agus, lagian ya, kemarin kan lo sedih-sedih, lo nangis-nangis karena mata lo buta, mata lo sakit. Teh Novi datang buka donasi. Kita tahu lah siapa Teh Novi, yang diurusin tuh bukan cuma lo doang, banyak. Kata gue, aduh Teh Novi lo udah bagus ngurusin ODGJ, udah bagus, mereka lebih tahu terima kasih daripada yang begini. Gini ya, lo mau membenarkan diri Agus, betul, donasi itu untuk lo, tapi ingat, kemarin lo sedih, ya, lo dibantuin itu mata lo, bukan buat bayar utang, buat bayar ini, bayar itu, ntar dulu, mungkin nanti kalau ada lebihnya iya kali, yang penting tuh fokus ke mata lo dulu, maksudnya Teh Novi begitu. Kenapa dia punya wewenang di sini ya? Karena dia tanggung jawab, dia pendonasi gitu kan. Memang benar itu uang untuk lo, tapi untuk mata lo. Coba deh, gue balik ya waktunya. Misalnya kalau kemarin lo nangis, seduh-seduh, jual kesedihan karena utang lo banyak, gue yakin ya nggak ada yang donasi. Karena setiap orang juga utangnya banyak, nggak cuma lo doang yang punya utang ya, nggak cuma lo doang yang punya kebutuhan, nggak cuma lo doang yang pengen pulang kampung, banyak. Wah, gue baru tahu nih, ternyata Agus sedih itu sekarang udah bisa melihat ya sebelah matanya. Berarti alhamdulillah. Tapi gue di sini jadi menyadari satu hal ya, kalau ternyata jika seseorang gitu ya ada di posisi dimana banyak dizolim orang gitu ya, disumpahin orang gitu, ternyata bisa berakibat baik atau berbanding terbalik hasilnya terhadap orang yang disumpahin gitu. Kan kemarin si Agus itu sempat dihujat nih ya, se-Indonesia Raya gitu. Akhirnya setelah dihujat langsung beberapa hari kemudian bisa melihat akhirnya. Berarti kita harus bersyukur gitu ya, alhamdulillah gitu. Jadi berarti ada bagusnya juga nih kalau misalnya seandainya lu pengen suatu hal yang baik terjadi pada diri lu minta aja dihujat sama netizen, kali-kali berbalik ke elunya jadi positif ya kan. Bener juga lu, bagus nih konsep gua. Emang sama kayak kemarin solusi live gitu, hampir aja. Berita terbaru hari ini, respon Denny Sumargo usai tahu dilaporkan Farhad Abbas. Aktor dan kreator konten Denny Sumargo tanggapi laporan pengacara Farhad Abbas ke polisi pada tanggal 7 November 2024 lalu. Denny mengatakan akan ada waktu yang tepat untuk dia berbicara. Untuk masalah itu, nanti saya akan memberikan respon dan jawaban yang lengkap pada waktu yang tepat, kata Denny Sumargo dikutip dari salah satu channel ternama.
Bintang film 5 cm itu menyebutkan persoalan Farhad dan dirinya sudah terlalu jauh dengan adanya laporan tersebut. Jadi untuk sekarang saya hanya bisa ngasih jawaban itu, karena saya lihat ini arahnya udah kejauhan, ucapnya lagi. Secara pribadi, Denny sebenarnya sudah menanggapi persoalan dengan Farhad sudah selesai dengan kedatangannya saat itu ke rumah Farhad. Saya pribadi tidak melihat ini sebagai masalah personal, kata Denny. Karena saya bilang sudah selesai waktu itu, sambungnya. Farhad Abbas diketahui melaporkan Denny Sumargo atas kasus dugaan kriminasi, ras atau ujaran kebencian. Semua berawal dari konten yang diunggah Denny Sumargo di media sosial saat mendatangi rumah Farhad Abbas. Denny dianggap membawa-bawa suku dalam persoalan mereka. Namun, jauh sebelum persoalan, yang kini dibawa Farhad jalur hukum. Sebelumnya, Farhad Abbas sempat akan menghajar Denny Sumargo karena komentarnya tidak sopan di akun media sosial terkait Agus Salim dan Novi. Mendengar ancaman itu, Denny atau Densu memutuskan untuk mendatangi langsung rumah Farhad Abbas di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Tak terjadi apapun di kediaman Farhad. Masalah keduanya juga tampak sudah selesai saat itu. Gak mungkinlah memukul. Saya kan orang hukum, kenapa saya harus memukul orang ini? Kan bukan zaman purbakala, kata Farhad. Farhad juga menjelaskan alasannya mengucapkan kata hajar. Ada PKI yang disebut membuat Denny Sumargo salah paham. Kalimat hajar yang saya katakan, kami punya LSM hajar. Hajar itu hukum jamin rakyat. Pukul itu PKL, pembela kaum lemah, jelas Farhad.